Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah penelitian psikologi agama. Teman-teman sekalian, di dalam penelitian psikologi agama ini bukan penelitian tentang agama, tetapi penelitian tentang orang-orang yang beragama, perilaku orang yang beragama. Ini ditujukan bagi teman-teman yang kuliah di Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, ataupun serumpun, atau sedang melakukan penelitian di Fakultas Studi Islam. Jadi biasanya nama fakultasnya beda-beda, program studinya beda-beda. Jadi bukan saja yang beragama Islam, dari agama lain juga ada penelitian-penelitian yang ditujukan untuk meneliti perilaku orang yang beragama. Nah, baik teman-teman sekalian, kaitan dengan ini, di program studi tertentu ada mata kuliah namanya psikologi agama, atau ada mata kuliah psikologi Islam gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan mata kuliah tersebut. Nah, bagi teman-teman yang akan merumuskan judul penelitian yang terkait dengan kesadaran beragama, penelitian psikologi agama dan sebagainya, mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa mengambil manfaat ya. Nah, di dalam psikologi agama itu ruang lingkup kajiannya itu ada dua besar, yaitu kesadaran beragama dan pengalaman beragama ya. Di dalam dua wilayah yang besar itu ada juga nanti kajian yang menyangkut pengalaman beragama, di dalamnya ada kesehatan mental gitu ya. Nah, di dalam mempelajari kesadaran beragama pasti kita akan didahului dengan pengalaman beragama dulu, karena kesadaran beragama akan muncul kalau pengalaman beragama itu sudah dilalui dengan baik. Nah, kapan orang mengalami itu ya, mempunyai pengalaman beragama? Jadi begitu seorang manusia lahir, nah disitulah sudah mulai mendapatkan pengalaman beragama melalui kasih sayang, perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang tua ya dari orang tua, dari saudaranya, dari orang-orang yang mengasuhnya, bagaimana mereka memperlakukan individu tersebut dengan kasih sayang, dengan perhatian dan sebagainya, dan perilaku orang yang beragama yang mengasuhnya akan ada hubungan ya. Kemudian setelah itu masuk masa kanak-kanak ya, masuk kanak-kanak, balita, taman kanak-kanak di sana. Bagaimana proses pengenalan agama di dalam kehidupan sehari-hari pada anak usia dini itu adalah melalui pengalaman dan melalui contoh langsung ya. Kemudian nanti beranjak ke usia remaja. Nah, usia remaja ini ada emosi yang bergejolak seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis yang berubah dari masa kanak-kanak ke remaja. Bagaimana pengalaman beragamanya akan terlihat nanti pada masa remaja. Kalau pengalaman beragamanya pada masa kanak-kanaknya bagus, akan kelihatan di masa remajanya juga bagus ya. Nah, setelah itu masuk ke masa dewasa muda ya, dewasa muda. Umur 21 tahun sudah masuk dewasa ya. Secara psikologis harusnya sudah stabil emosinya. Tetapi ada juga karena faktor-faktor lain, faktor lingkungan, teman sebaya dan sebagainya, itu ada pada masa 21 masih belum stabil emosinya. Nah, di sini pengalaman beragama ada dua kemungkinan. Meskipun pada masa kanak-kanaknya bagus, remajanya bagus, pada masa dewasa ini kalau lingkungannya mendukung terus meningkat, berarti pengalaman beragamanya bagus, makin meningkat. Tapi kalau ada pengalaman negatif di antara masa remaja sampai masa dewasa yang mempengaruhi pengalaman hidupnya, mungkin kesadaran beragamanya turun naik ya, sesuai dengan emosi yang dirasakannya. Semakin banyak emosi yang positif yang dirasakannya, berarti ada hubungan dengan
tingkat kesadaran beragamanya adalah positif. Tapi kalau makin banyak emosi yang negatif, itu akan berpengaruh. Ya, jadi ini kita harus pahami. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa nih ibu-ibu terutama misalnya guru-guru, kalau misalnya mengajarkan anak, maksud saya maaf, ingin saya tekankan kepada orang tua terutama, jangan terlalu lengah kalau misalnya kita sudah memberikan pengalaman beragama dan pendidikan agama dari masa kanak-kanak bagus, sudah insya Allah dewasanya bagus. Tidak seperti itu. Jadi pengalaman beragama akan terus mengikuti sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan dari individu tersebut. Siapa temannya, di mana lingkungan dia berada, itu juga ikut mempengaruhi. Oleh karena itu, saran saya adalah supaya selalu bagus dari mulai lahir, masa usia dini, remaja, dewasa, dan seterusnya, maka orang tua harus membantu anak untuk memilihkan lingkungan pendidikan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Nah, kemudian nanti setelah dewasa itu ada masa dewasa yang sudah stabil ya, jadi masa tua, dan ini baru akan kelihatan kestabilan di dalam melaksanakan kehidupan beragamanya. Nah, baik teman-teman sekalian, nanti kalau kaitannya dengan emosi tadi ya, turun naik di masa remaja maupun di masa dewasa, di situ nanti ada peran serta pelajaran atau kaitan kajian dengan kesehatan mental. Kalau dia sehat mentalnya, mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, wah insya Allah dalam proses meningkatkan kesadaran beragamanya tidak sulit ya. Tapi kalau ada ketidakstabilan emosi ya, itu akan berpengaruh pada perkembangan dan peningkatan kesadaran beragamanya. Nah, di dalam kajian psikologi agama yang berikutnya adalah ada yang disebut konversi agama. Konversi agama itu ada dua, baik keluar maupun di dalam. Kalau di dalam ya tadi turun naiknya iman seseorang ya, itu adalah konversi agama. Misalnya contoh, ada yang pada saat masa remajanya jauh sekali dari agama gitu ya, sulit sekali dikendalikan, tapi dia punya pengalaman beragama, punya pengalaman hidup yang menyebabkan dia meningkatkan keimanannya. Kok tiba-tiba pada masa dewasa itu dia menjadi orang yang sangat taat beragama. Berarti konversi agama yang bagus ya. Jadi dari kanak-kanak bagus, kemudian remaja konversi negatif, balik lagi pada masa dewasa konversi ya, menjadi orang yang taat beragama, keimanannya meningkat gitu ya. Nah, kalau yang keluar itu berarti yang keluar dari agama yang dianutnya, itu namanya juga masuk di dalam konversi agama gitu ya. Misalnya dari Islam, ini contoh saja, ada yang keluar dari Islam atau dari agama lain masuk ke dalam Islam misalnya. Itu adalah konversi agama dari agama yang satu ke agama yang lain. Tapi kalau di dalam sendiri agama yang dipeluknya, itu adalah konversi agama yang dimaksud adalah turun naik ya, turun naik keimanan seseorang. Tapi ini kaitannya kalau sangat berubah. Kalau cuma sedikit itu tidak termasuk dalam kajian konversi agama. Jadi perubahannya dahsyat gitu ya. Seperti orang balik kanan atau arahnya itu timur dan barat, utara dan selatan. Itu sepertinya yang boleh kita katakan konversi agama. Tapi kalau perubahan sedikit tidak disebut proses konversi agama. Nah, baik teman-teman sekalian, kesimpulannya, kalau ingin meneliti bidang psikologi agama harus diperhatikan dua kelompok kajiannya, yaitu pengalaman beragama dan kesadaran beragama. Kesadaran beragama diperoleh melalui tahapan pengalaman beragama dari mulai lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa awal, dan dewasa akhir. Nah, itu perjalanan pengalaman beragamanya seperti apa. Jadi jangan lupa buat orang-orang yang ada di sekitar anak-anak,
berikan contoh dan teladan yang baik dan berikan pengasuhan yang baik supaya dia mengalami proses beragama dalam kehidupannya itu adalah positif. Insya Allah pada masa dewasanya juga kehidupan beragamanya positif. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan meneliti tentang psikologi agama dan kesehatan mental. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.